bilangan kompleks. Bilangan kompleks ya. Ini langsung saja. Biasanya dituliskan dengan Z kecil. Ini sama dengan A ditambah I dikali B. Di mana A ini adalah bagian real, ya, bagian real. Kemudian B sendiri itu adalah bagian khayal atau imajiner begitu. Kemudian I itu adalah I pengganti dari akar negatif 1. Di sini I itu adalah satuan bilangan khayal gitu. Umumnya ditulis I begitu. Umumnya ditulis I umumnya untuk menggantikan akar negatif ya dari min 1 begitu. Nah, di sini semua bilangan itu bisa dikatakan sebagai bilangan kompleks. Contoh seperti ini. Ya. Maksudnya nanti bisa dinyatakan dengan bentuk seperti ini. Contoh 2 lah. 2 itu boleh dinyatakan dengan yaitu 2 ditambah I ya, dikali dengan 0. Bagian khayalnya 0, bagian nyatanya itu adalah 2. Kalau bentuk seperti ini namanya real murni. Jadi mengapa dikatakan real murni? Karena bagian khayalnya itu tidak ada, 0 maksudnya begitu. Contoh lagi misalkan itu adalah akar min 3. Akar min 3 itu berapa? Akar min 3 itu adalah boleh tuliskan akar 3 dikali akar min 1. Akar 3 utuh akar 3, kemudian min 1, akar min 1 adalah I. Jadi ini boleh dituliskan 0 ditambah akar 3I. Kalau sudah seperti ini, realnya 0 dan bilangan imajinernya ada seperti ini, namanya itu adalah bilangan khayal murni, namanya khayal murni. Ya, tapi yang memenuhi seperti ini ya akhirnya bentuknya ya harus memenuhi seperti ini selain 0 begitu. Maksudnya yang lebih enak dilihat begitu. Tapi semuanya adalah bilangan kompleks. Kalau ini jelas, misalkan 2 ditambah akar 5I atau mungkin contoh yang lain Z sama dengan IZ1 lah. Z2 sama dengan 2 ditambah 3I misalkan. Ini tampak kelihatan baik bagian real maupun bagian khayal itu tampak semuanya. Kalau ini kan ada salah satu yang nggak tampak. Kalau ini real murni, kalau ini adalah khayal murni akhirnya begitu. Nah, sebutannya seperti itu. Nah, kadang permasalahannya di sini akar-akar seperti ini Anda harus hati-hati. Ada beberapa sifat yang tidak berlaku. Contoh misalkan akar di sini akar min 3 dikali akar min 3 berapa? Kalau Anda pakai rumus misalkan akar min 3 kali akar min 3, bilangan dasarnya bilangan ini dengan bilangan seperti ini dengan indeks sama. Ini akar kuadrat, ini akar kuadrat. Anda jelaskan seperti ini. Kemudian min 3 dikali min 3. Ya, itu kemudian hasilnya 9. 9 akarnya adalah 3. Ya, Anda malah salah seperti ini, enggak pas. Yang pas karena ini sudah bentuk terkecil, maka Anda harus cara mengatakannya seperti ini. Yang benar ya. Itu akar min 3 dikali akar min 3. Harusnya karena ini sudah bentuk terkecil, Anda harus memposisikan seperti ini. Seperti ini maksudnya. Seperti ini maksudnya. Seperti ini, yaitu akar 3 dikali akar min 1 dikali akar min 3, akar 3 dikali akar min 1 sama ya. Kemudian posisi ini diganti dengan I, yaitu akar 3 dikali akar 3, 3 dikali 3, baru boleh seperti ini. Kemudian yang ini ya, itu adalah ini ganti I kali I begitu. Nah, sehingga hasilnya akar 9 dikali I kuadrat. Nah, I sendiri itu adalah akar ya, di sini I adalah akar min 1. Sehingga kalau I kuadrat itu sama dengan min 1. I kuadrat loh sini loh, min 1. Sama nanti di sini berarti akar 9 adalah 3, akar min 1 kuadrat, min I kuadrat adalah min 1. Jadi I kuadrat itu min 1, maka 3 kali min 1 min 3. Sehingga perkalian akar min 3 kali akar min 3 hasilnya adalah min 3. Begitu, bukan 3.
Nah, ini yang kadang yang kita terjebak dalam posisi semacam pada bilangan kompleks begitu. Tuh. Adapun untuk mungkin untuk yang lain nanti kita sambung pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.